Gunung Merbabu. Siapa man yang ngajak ke gunung man? Siluman babi. Mulai kendor. Pagi guys, saat ini saya berada di base campnya Pak Jupri. Saya dan teman-teman dari pendaki amatir akan melakukan pendakian ke Gunung Merbabu via Selo. Sebelum melakukan pendakian kita siap-siap dulu, packing dan prepare apa yang mau kita bawa. Sebelum menapaki jalur menuju puncak Merbabu, banyak pendaki lebih dulu singgah di rumah Pak Jufri, salah satu dari puluhan rumah yang menjadi tempat transit. Rumah ini dikenal bersih, dengan ruangan luas yang mampu menampung banyak pendaki. Tersedia pula beberapa kamar mandi, serta pilihan menu makanan, teh, dan kopi hangat yang siap menemani sebelum pendakian dimulai. Oke, kita dari base camp Pak Jufri, kita menuju ke balai buat titik kumpul sekaligus ngurus simaksi. Pagi ini cuaca begitu cerah. Udara sejuk berpadu dengan hangatnya sinar matahari yang mulai terasa, akan menjadi teman setia sepanjang pendakian kita hari ini. Rempok. Harusnya ntar kita foto di situ ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini singkat saja untuk perkenalan jalur. Mungkin ada yang udah pernah naik Merbabu via Selo? Saya pernah seperti itu aja. Iya, sama. Jadi saya akan memberikan informasi sedikit tentang jalurnya. Jadi dari kantor resort ini sampai nanti ke pos 1 itu adalah yang paling jauh, jadi 1,8 kilo. Tapi tanjakannya itu masih stabil. Terus dari pos 1 nanti kita ke pos 1,5, pos Bayangan, Simpang Macan. Di situ nanti jaraknya sekitar 500 meter. Itu sudah mulai nanjak dan ada tanjakan terjal. Dari Simpang Macan ke pos 2 itu sekitar 300 meter, tapi 300 meternya sudah mulai naik.
Ya, sudah mulai naik dan di situ nanti ada satu tanjakan sepanjang sekitar 100 meter dan itu licin. Jadi ketika nanti naik atau turun diharapkan hati-hati karena kondisi kering seperti ini jalur licin karena tanah pasir. Terus nanti dari pos 2 Pandean ke pos 3 Watu Tulis itu sekitar 600 meter. Jarak tempuhnya itu sekitar 45 menit waktu normal. 45 menit itu nanti dia mulai nanjak kita lewat punggungan. Terus dari pos 3 ke Sabana 1 itu nanti sekitar 400 meter. 400 meternya tapi itu udah tanjakan paling curam di antara nanti sampai ke campsite. Pemiringannya itu 75 derajat. Jadi seperti begini. Dan itu jalurnya udah lumayan rusak dan itu jalur paling licin di Merbabu. Jadi nanti kita ambil sebelah kanan. Jadi nanti kita istirahat dulu aja di pos 3, nanti akan ada sedikit arahan ya. Nanti untuk pengambilan jalur biar nggak mencar-mencar. Ya. Jadi nanti kita akan bermalam di Sabana 1 atau di pos 4. Gunung Merbabu. Terima kasih, Pak. Setelah mendengarkan arahan resmi dari Balai Taman Nasional Gunung Merbabu, kami pun segera bersiap dan bergegas memulai langkah menuju pos 1 sebagai pintu awal perjalanan pendakian. Jarak menuju pos 1 adalah 1,77 km dengan waktu tempuh 1 jam 30 menit dan merupakan jarak terpanjang. Perasaan gembira dan penasaran sangat kuat. Suasana hutan, udara segar, serta semangat rombongan membuat perjalanan terasa ringan. Biasanya pada fase ini tubuh mulai mencari ritme, mengatur nafas, menyesuaikan langkah, dan menyeimbangkan energi. Pada momen ini, kami mulai mengerti bahwa kesabaran dan manajemen tenaga jauh lebih penting daripada kecepatan. Walau lelah, kami tetap menikmati, sembari bersyukur atas pemandangan yang indah di sekitar kami. Dengan udara yang sejuk, perjalanan panjang tak begitu berasa, kondisi ini justru dapat melatih ketahanan mental kami. Oke, perjalanan dari pos Simaksi menuju pos 1 kurang lebih 1,5 jam, dan sekarang kita sudah ada di pos 1 di Dok Malang. Dari sini kita istirahat dulu sekitar 15 menit, habis itu kita lanjut ke pos 2. Sesampainya di pos 1, kami beristirahat sejenak. Diiringi semilir angin hutan dan kicau burung, kami mengatur napas, memulihkan tenaga, dan mengumpulkan energi sebelum melanjutkan perjalanan menuju pos 2.
Oke, setelah istirahat 15 menit dari pos 1, kita lanjut ke pos 2. Nah, sudah isi energi lagi nih buat lanjut ke pos 2. Semangat! Gunung Merbabu adalah sebuah gunung berapi yang terletak di Jawa Tengah, dengan ketinggian 3145 mdpl. Merbabu sendiri memiliki arti, gunung yang bertahta. Nama ini diberikan oleh masyarakat setempat dan menggambarkan kemegahan dan keagungan gunung ini. Gunung Merbabu terletak di antara Kabupaten Semarang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Magelang, dan Kabupaten Salatiga di Provinsi Jawa Tengah. Bersama dengan Gunung Merapi, Gunung Sindoro, dan Gunung Sumbing, Merbabu membentuk rangkaian pegunungan yang dikenal sebagai 4 menara. Meskipun tidak aktif secara vulkanik, Gunung Merbabu memiliki sejarah aktivitas erupsi. Erupsi terakhir tercatat pada tahun 1797. Meskipun demikian, gunung ini dijaga secara ketat dan diawasi oleh Badan Geologi Indonesia untuk memantau aktivitas vulkanik potensial. Bagi masyarakat Jawa, Gunung Merbabu memiliki nilai spiritual dan keagamaan. Puncak gunung ini diyakini sebagai tempat bertemunya manusia dengan Sang Hyang Widhi, dan setiap tahun, umat Hindu melakukan ritual persembahan di puncak gunung ini. Gunung Merbabu adalah salah satu destinasi pendakian populer di Jawa Tengah. Terdapat beberapa jalur pendakian yang dapat dipilih, yaitu jalur Selo, jalur Cuntel, jalur Suwanting, jalur Tekelan, dan jalur Wekas. Menurut informasi teman-teman di balai, jadi Gunung Merbabu ini sudah 2 pekan nggak hujan. Patut kita syukuri, cuaca cerah. Mudah-mudahan kita bisa dapat summit dan view yang bagus di puncak nanti. Sebelum kita sampai ke pos 2, kita akan melewati Simpang Macan. Dan jarak tempuh dari pos 1 adalah 45 menit, atau sekitar 500 meter, dengan ketinggian mencapai 2270 mdpl. Debunya coy. Mantap. Jangan lupa semangat. Lestari alamku. Ya, kita sudah sampai di Simpang Macan. Kenapa disebut dengan Simpang Macan? Kenapa, Mas? Jadi menurut cerita penduduk lokal, dulu ini pernah dijumpai macan. Terus hasil buruannya itu ditarik sampai ke bawah. Lewat situ nanti ada lapangan luas, namanya Tulangan. Di situ itu banyak ditemukan tulang-tulang rusa dulu. Cerita orang lokal seperti itu.
Pas berapa nih? 2 ya? Bukan, Simpang Macan. Alhamdulillah kita sudah sampai di Simpang Macan. Lumayan. Usia itu emang nggak bisa dibohongin anjing. Tapi tetap salam lestari. Semangat. Siapa man yang ngajak ke gunung man? Oh, siluman babi mengajak. Udah tahu gunungnya sama, tanah pasir, tanjakan, naik lagi. Pakai beli peralatan baru sama aja. Aduh. Dengkul mulai kendor. Dengkul mulai kendor, jantung mulai agak-agak. Udah ngegas banget jantungnya. Setelah mendengarkan kisah dari Mas Radit tentang sejarah Simpang Macan, perjalanan pun kami lanjutkan menuju pos 2. Dari titik ini, tanjakan mulai terasa tidak bersahabat, dengan kemiringan mencapai hampir 75 derajat, membuat langkah kami melambat. Pada sisi kanan jalur, terpasang sebuah tali yang dapat membantu para pendaki agar tetap bisa melangkah. Waktu tempuh dari Simpang Macan menuju pos 2 memakan waktu sekitar 40 menit, dengan ketinggian kurang lebih 2412 mdpl. Rasa lapar mulai terasa, dan beruntung kami tiba di pos 2 tepat waktu untuk beristirahat sejenak sambil makan siang. Di bawah rindangnya pepohonan, ditemani tiupan angin yang menyejukkan, kami menikmati bekal yang sudah dipersiapkan sejak dari rumah Pak Jufri. Dengan begitu, kami tak perlu lagi membongkar carrier atau memasak di tempat ini. Usai beristirahat dan menikmati makan siang di pos 2 Pandean, perjalanan kembali kami lanjutkan menuju pos 3. Jalur yang kami hadapi kali ini semakin menantang, dengan tanjakan yang kemiringannya mencapai hampir 80 derajat. Meski langkah terasa berat, setiap tetes keringat seolah terbayar oleh pemandangan luar biasa. Gunung Merapi yang berselimut awan, gagah berdiri di belakang kami.
Perjalanan menuju pos 3 memakan waktu sekitar 40 menit, dengan jarak kurang lebih 603 meter. Di ketinggian 2.595 meter di atas permukaan laut. Saat melakukan pendakian di musim kemarau, para pendaki akan berhadapan dengan debu dan tanah kering yang berterbangan, seringkali mengganggu penglihatan, hidung, dan mulut. Hal ini juga dialami oleh seorang pendaki asal luar negeri, yang tubuhnya dipenuhi debu dan tanah sepanjang perjalanan. Gimana? Gimana ini Gunung Merbabu? Merapi. Di belakang kita ada Gunung Merapi. Masya Allah. Berjalan dari pos 3 kurang lebih 2 jam kita sampai di pos 4. Akhirnya kami tiba di pos 4, atau yang dikenal dengan Sabana 1, ketika langit masih terang. Tenda-tenda telah berdiri rapi, memberi kami kesempatan untuk langsung beristirahat. Dari tempat inilah kami akan menanti senja yang indah, sebelum bersiap melakukan pendakian menuju puncak pada dini hari nanti. Menjelang dini hari, perjalanan summit pun dimulai. Dalam gelapnya malam, langkah-langkah kecil perlahan menapaki jalur panjang yang terasa tak pernah berujung. Debu kering beterbangan, menyelinap ke dalam kegelapan, membuat napas terasa berat. Sementara itu, angin gunung berhembus tajam, menusuk hingga ke tulang. Setiap tanjakan seolah menghadirkan ujian baru, namun semangat untuk tiba di puncak terus menguatkan langkah. Dari Sabana 1, jalur membawa kami melewati Sabana 2 dengan jarak sekitar 320 meter, yang ditempuh dalam waktu kurang lebih 30 menit. Dari titik ini, perjalanan menuju puncak triangulasi memakan waktu sekitar 90 menit,
melewati jalur panjang yang menanjak tanpa henti. Kelelahan mulai terasa, langkah demi langkah semakin berat terangkat. Hingga ketika matahari perlahan muncul di ufuk timur, kami masih terus berjuang, belum juga sampai di puncak. Namun, kami tidak berhenti. Dengan sisa tenaga, kami terus bergerak, menyemangati diri, karena perjalanan ini harus berakhir di puncak triangulasi, pertanda bahwa kami telah berhasil menaklukkan lelah, menaklukkan ego, dan menaklukkan diri kami sendiri. Masih di trek, belum sampai puncak. Bos kita tanjakannya dengkul ketemu jidat ini kalau bos kita masih di trek nih nanti. Gua mau angkat tongkat. Bukit gua nggak sampai 50 kuat. Selamat. Akhirnya mana? Puncaknya? Ada dua, jadi sana Kenteng Songo, sana Tringulasi. Itu anak-anak mana? Oh, nggak tahu mana, tapi kita Tringulasi aja. Kita sampai di puncak Tringulasi, Gunung Merbabu. Merbabu keren.